Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Fadila Liviasati dengan NIM C1C024038. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai pajak penghasilan badan. Nah, sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI selaku dosen pengampu, dan saya juga berterima kasih kepada teman-teman semua yang mau mendengarkan saya presentasi pada kali ini. Nah, di sini sebelumnya saya minta maaf karena agak gelap ya. Ini cukup gelap. Baik, langsung saja. Ini ada pengertian PPh badan. Nah, definisi PPh badan sendiri itu pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh suatu badan usaha dalam satu tahun pajak. Nah, di sini ada dasar hukumnya, itu ada diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Baru ada juga penyesuaian tarif terbaru melalui Perpu Nomor 1 Tahun 2020 dan aturan turunannya. Nah, prinsip dasarnya PPh badan dihitung dengan mengalihkan penghasilan kena pajak atau PKP dengan tarif yang berlaku. Nah, PKP didapat dari laba bersih fiskal atau setelah koreksi biaya yang diperkenankan. Di sini ada juga subjek PPh badan. Nah, subjek badan dalam negeri itu ada badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Nah, contohnya itu ada PT, CV, BUMN, BUMD, firma, koperasi, yayasan, dan dana pensiunan. Nah, kewajiban dimulai saat didirikan dan berakhir saat dibubarkan. Lalu ada subjek badan luar negeri, yaitu badan yang tidak didirikan atau berkedudukan di Indonesia, tetapi memperoleh penghasilan dari Indonesia. Nah, ini dapat melalui bentuk usaha tetap atau BUT, atau tanpa BUT itu sendiri. Nah, catatannya, BUT diperlakukan serta dengan wajib pajak badan dalam negeri. Baru di sini juga ada bukan subjek PPh badan. Yang tadi kan subjeknya. Nah, yang ini tuh bukan termasuk subjek PPh badan. Itu yang pertama ada kantor perwakilan negara asing, yang kedua ada organisasi internasional dengan syarat Indonesia menjadi anggota dan tidak menjalankan usaha lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Dan yang ketiga ada unit pemerintah tertentu dengan kriteria yaitu dibiayai APBN atau APBD, penerimaan masuk ke anggaran pemerintah pusat atau daerah, serta pembukuan diperiksa aparat pengawasan fungsional negara. Di sini juga ada objeknya. Objek PPh badan itu untuk badan dalam negeri itu seluruh penghasilan dari dalam maupun luar negeri. Untuk badan luar negeri atau BUT itu yang pertama ada penghasilan dari kegiatan BUT itu sendiri, yang kedua ada penghasilan kantor pusat dari usaha sejenis dengan yang dilakukan BUT di Indonesia. Yang ketiga ada penghasilan pasif atau seperti dividen, bunga, dan lain-lain yang memiliki hubungan efektif dengan BUT. Nah, untuk badan luar negeri sendiri itu hanya penghasilan pasif dari Indonesia seperti dividen, royalti, atau bunga. Di sini ada mekanisme perhitungan atau norma, itu rumus rumus menghitung penghasilan kena pajak atau PKP. PKP sama dengan penghasilan atau neto itu dikurang kompensasi bagi dikurang itu ada PKP penghasilan atau neto dikurang kompensasi atau kerugian, baru PKP penghasilan atau bruto itu dikurang biaya atau diperkenankan dikurang kompensasi atau kerugian. Nah, penghasilan bruto sendiri itu adalah total omset, baru pengurang atau biaya itu sendiri, biaya yang diperkenankan dalam undang-undang itu ada biaya 3M, baru ada penghasilan neto, yaitu selisih antara penghasilan bruto dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau biaya 3M itu sendiri. Nah, ada kompensasi kerugian.
yaitu jika tahun sebelumnya rugi, kerugian tersebut dapat menjadi pengurang pajak atau dikompensasikan selama maksimal 5 tahun berturut-turut. Baru di sini juga ada sanksinya, yaitu jika tidak menyelenggarakan pembukuan, PKP dihitung menggunakan norma penghasilan neto ditambah sanksi kenaikan itu 50%. Nah, di sini ada kewajiban pembukuan, wajib pajak badan, wajib melakukan pembukuan. Nah, syarat pembukuan itu menurut pasal 28 Undang-Undang KUP, itu yang pertama dilakukan dengan itikat baik mencerminkan keadaan sebenarnya. Yang kedua ada diselenggarakan di Indonesia. Yang ketiga menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan rupiah, dan bahasa Indonesia. Atau bahasa asing yang diizinkan Menq. Baru yang keempat itu disimpan selama 10 tahun. Yang kelima ada mencangkup catatan aset, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya. Nah, di sini ada tarif PPh Badan, itu struktur tarif PPh Badan itu yang pertama, itu terdapat 3 kategori tarif berdasarkan omset dan jenis badannya. Itu yang pertama tarif normal atau di pasal 17 itu berlaku untuk peredaran bruto di atas 50 miliar. Nah, tarifnya itu tarif tahun 2020 sampai 2021 itu sebesar 22%. Nah, tahun 2022 itu dan seterusnya itu 20%. Nah, itu juga dihitung dari PKP tanpa pengurangan fasilitas. Yang kedua ada tarif fasilitas di pasal 31E itu berlaku untuk peredaran bruto sebesar 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar. Nah, fasilitas berupa diskon tarif 50% yang dikenakan atas PKP dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar rupiah. Nah, di sini juga ada struktur tarif PPh Badan 2 UMKM. Nah, ini ada tarif final UMKM di pajak penghasilan PP 23 tahun 2018 itu ada khusus untuk peredaran bruto di bawah 4,8 miliar rupiah. Nah, tarifnya itu sebesar 0,5% dari peredaran bruto atau final. Nah, masa berlaku terbatasnya itu 7 tahun itu untuk wajib pajak orang pribadi. Nah, 4 tahun untuk CV, firma, dan koperasi. Untuk 3 tahun itu untuk perseroan terbatas atau PT. Nah, setelah masa berlaku habis, wajib kembali ke tarif normal atau pasal 31E dan menggunakan pembukuan. Nah, di sini saya kasih contoh kasusnya di perhitungan penghasilan kena pajak atau PKP dengan kompensasi kerugian. Nah, di sini saya kasih contoh PT Maju terus pada tahun PT Maju terus pada tahun 2021 memiliki data keuangan sebagai berikut. Yang pertama itu ada penghasilan brutonya sebesar 6 miliar 100 juta rupiah, baru retur dan potongan penjualan itu 100 juta rupiah, biaya 3M-nya itu tadi yang diperkenankan itu dalam undang-undang itu 5 miliar 400 juta rupiah, penghasilan neto luar usaha itu 20 juta rupiah, sisa kerugian tahun sebelumnya atau yang masih bisa dikompensasi itu sebesar 10 juta rupiah. Nah, pertanyaannya, berapakah penghasilan kena pajak atau PKP perusahaan? Nah, penyelesaiannya itu yang pertama kita menghitung penjualan netonya dulu, yaitu yang tadi tuh 6 miliar 100 juta rupiah itu dikurang 100 juta rupiah, hasilnya 6 miliar rupiah. Nah, baru hitung penghasilan neto usaha, penjualan neto dikurang biaya 3M tadi, yaitu 6 miliar rupiah dikurang 5 miliar 400 juta rupiah. Jadinya 600 juta rupiah. Nah, lalu yang ketiga menghitung total penghasilan neto atau usaha ditambah luar usaha. Nah, 600 juta rupiah itu tadi ditambah dengan 20 juta rupiah, yaitu penghasilan itu luar usaha itu tadi. Nah, hasilnya jadi 620 juta rupiah. Nah, yang terakhir itu ada menghitung penghasilan kena pajak atau PKP itu tadi, yaitu penghasilan itu dikurang kompensasi kerugian. 620 juta tadi itu dikurang 10 juta rupiah sama dengan 610 juta rupiah. Baru
Yang terakhir ini ada pastinya saya akan menjelaskan kesimpulan dari keseluruhan materi yang sudah saya sampaikan, yang dimana badan usaha wajib melakukan pembukuan untuk transparansi dan dasar pelaporan yang benar. Pemerintah menyediakan skema tarif berjenjang. Itu ada final 0,5% tadi, ada fasilitas 31E tadi, dan juga yang normal untuk mendukung UMKM hingga korporasi besar. Nah, kepatuhan PPH Badan berkontribusi langsung pada pembangunan nasional dan menciptakan iklim usaha yang legal dan kondusif. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, sudah mau mendengarkan saya presentasi. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.